Halo guys, perkenalkan nama saya Maris Liasa, NPM saya 12 11 4 20 11 60 164. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan salah satu contoh asuhan kekeratan, yaitu tentang shock kardiogenetik. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Terima kasih. Di sini saya akan memberikan materi dan sekaligus memberikan salah satu contoh ASCEP tentang shock kardiogenik. Tetapi yang pertama kita akan masuk di materi. Definisi kardiogenik. Shock kardiogenik adalah shock yang diakibatkan atau disebabkan oleh tidak kuatnya perfusi jaringan akibat dari kerusakan fungsi vertikal kiri. Shock kardiogenik terjadi ketika jantung tidak mampu mempertahankan cardiac output yang cukup untuk perfusi jaringan. Hal ini biasanya muncul setelah adanya penyakit infark miokardial. Shock merupakan sindrom gangguan patofisiologik berat yang berhubungan dengan metabolisme seluler yang abnormal, yang umumnya disebabkan oleh perfusi jaringan yang buruk. Disebut juga kegagalan sirkulasi perifer yang menyeluruh dengan perfusi jaringan yang tidak adekuat. Kardiogenik shock adalah keadaan menurunnya cardiac output dan terjadi hipoksia jaringan sebagai akibat dari tidak adekuat volume intravaskuler. Kriteria hemodinamik hipotensi terus-menerus atau tekanan darah sistolik kurang lebih 90 mmHg lebih dari 90 menit dan berkurangnya cardiac index kurang lebih 2,2 per menit per M2 dan meningginya tekanan kapiler paru kurang lebih 15 mmHg. Sebagai besar disebabkan oleh infark kardial akut. Shock kardiogenik adalah kelainan jantung primer yang mengakibatkan perfungsi jaringan tidak cukup untuk mendistribusikan bahan-bahan makanan dan pengambilan sisa-sisa metabolik tubuh. Dari segi hemodinamik yang kardiogenik adalah kelainan jantung primer yang mengakibatkan hal-hal berikut. Yang pertama, tekanan arteri sistolik kurang lebih 90 mmHg atau hipotensi absolut, atau paling tidak 60 mmHg di bawah tekanan berasal atau hipotensi relatif. Yang kedua, gangguan aliran darah ke organ-organ penting atau kesadaran menurun, vasokonstriksi perifer, oliguria atau urin kurang lebih 30 ml per jam. Yang ketiga, tidak adanya gangguan preluat atau proses non-miokardial sebagai etiologi shock, atau artimia, asidosis, atau antidepresan jantung secara farmakologi maupun fisiologi. Adanya gangguan miokardial primer secara klinik dan laboratori. Masuk pada klasifikasi. Menurut Mutakin 2012, shock dapat dibagi dalam 3 tahap yang semakin lama semakin berat. Tahap yang pertama, shock terkompensasi atau non-progresif. Ditandai dengan respon kompensatorik, dapat menstabilkan sirkulasi, mencegah kemunduran lebih lanjut. Tahap yang kedua, tahap progresif. Ditandai dengan manifestasi sistemis dari hiperfusi dan kemunduran fungsi organ. Dan tahap yang ketiga, refrakter. Ditandai dengan kerusakan sel yang hebat tidak dapat lagi dihindari yang pada akhirnya menuju kematian. Etiologi. Menurut Manurung 2016, etiologi shock kardiogenik. Yang pertama, koroner. Shock kardiogenik koroner lebih sering dan tampak paling sering terjadi pada pasien dengan infark miokard. Yang kedua, non-koroner. Ini terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, tamponade jantung. Kedua, embolisme pulmonal. Ketiga, kardiomiopati. Keempat, kerusakan katup. Dan yang kelima, distremia. Shock kardiogenik biasanya disebabkan oleh karena gangguan mendadak fungsi jantung atau akibat penurunan fungsi kontraktiilitas jantung kronik. Secara praktis, shock kardiogenik timbul karena gangguan mekanik atau miopati. Etiologi shock kardiogenik adalah ini terbagi juga menjadi 12 bagian. Yang pertama, infark miokard akut. Kedua, miokarditas akut. 3, tamponade jantung akut. 4, endokarditas infektif. 5, trauma jantung. 6, ruptus septal ventrikular atau biasanya terjadi karena komplikasi post-IMA. 7, ruptur korda
tendinia spontan. 8. Kardiomiopati tingkat akhir. 9. Stenosis valvular berat. 10. Regurgitas valvular akut. 11. Miksomia atrium kiri. Dan yang ke-12 komplikasi beda jantung. Menurut Rini 2015, dari berbagai penelitian dilaporkan adanya faktor predisposisi timbulnya syok kardiogenik. Yang pertama, umur yang relatif lebih tua pada syok kardiogenik, umumnya lebih dari 60 tahun. Dan yang kedua, telah terjadi paya jantung sebelumnya. 3. Adanya infark lama dan baru. 4. Lokasi pada dinding arteriol lebih sering menimbulkan syok. 5. Infark miokard yang meluas secara progresif. 6. Komplikasi mekanik infark miokard akut antara lain septum sobek, insufisiensi mitral, disenergi, nyeri hebat. Dan berikut kita masuk pada manifestasi klinis. Menurut Manurung 2016, tanda dan gejala syok kardiogenik. Yang pertama, kulit pecah dan dingin. 2. Denyut nadi menurun. 3. Hipotensi. 4. Nyeri dada. 5. Gelisah. 6. Ansietas. 7. Penurunan curah jantung. 8. Takikardia. 9. Distres pernafasan. 10. Perubahan tingkat kesadaran atau apatis, letargi, setengah sadar atau koma. Yang berikut menurut Rini 2015, timbulnya syok kardiogenik dalam hubungan dengan infark miokard akut dapat dikategorikan dalam: yang pertama, timbul tiba-tiba dalam waktu 4-6 jam setelah infark akibat gangguan miokard masif atau ruptur dinding vertikal kiri. Yang kedua, timbul secara perlahan dalam beberapa hari sebagai akibat dari infark yang berulang. Yang ketiga, timbul tiba-tiba 2 hingga 10 hari setelah infark disertai timbulnya rising mitral sistolik, ruptur septum atau disosiasi elektromekanik. Episode ini dapat disertai atau tanpa nyeri dada, tapi sering disertai dengan sesak napas akut. Keluhan nyeri dada pada IMA biasanya di daerah substernal. Rasa seperti ditekan, diperas, seperti diikat, rasa dicekik, rasa nyeri menjalar ke leher, rahang, lengan, dan punggung. Nyeri biasanya hebat yang berlangsung lebih dari 1/2 jam. Tidak menghilang dengan obat-obatan nitrat. Syok kardiogenik yang berasal dari penyakit jantung lainnya, keluhannya sesuai dengan penyakit dasarnya. Yang berikut menurut Mubin 2010, diagnosis syok kardiogenik adalah berdasarkan: yang pertama, keluhan pokok. Kedua, tanda penting. Dan yang ketiga itu kriteria. Patofisiologi. Tanda dan gejala syok kardiogenik mencerminkan sifat sirkulasi patofisiologi gagal jantung. Kerusakan gagal jantung mengakibatkan penurunan curah jantung, yang pada gilirannya menurunkan tekanan darah ke arteri ke organ vital. Aliran darah ke arteri koroner berkurang, sehingga asupan oksigen ke jantung menurun, yang pada gilirannya meningkatkan iskemia dan penurunan lebih lanjut. Kemampuan jantung untuk memompa akhirnya terjadi lingkaran setan. Tanda klasik syok kardiogenik adalah tekanan darah rendah, nadi cepat dan lemah, hipoksia otak yang bermanifestasi dengan adanya konfusi dan agitasi, penurunan haluan urin, serta kulit yang dingin dan lembab. Dispnea sering terjadi akibat penurunan oksigen ke jantung, seperti pada gagal jantung. Penggunaan kateter arteri pulmonar untuk mengukur tekanan vertikal kiri dan curah jantung sangat penting untuk mengkaji beratnya masalah dengan mengevaluasi penata laksanaan yang telah dilakukan. Yang berikut yaitu pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostis yang dilakukan di langkah pertama dalam mendiagnosa syok kardiogenik adalah dengan mengidentifikasi apakah pasien tersebut benar-benar dalam keadaan syok. Pada waktu tersebut, penata laksanaan emergensi harus segera dilakukan. Kemudian diidentifikasi penyebab syok tersebut.
Jika penyebab terjadi shock karena jantung tidak dapat memompa darah secara adekuat, berarti diagnosisnya merupakan shock kardiogenik. Prosedur untuk mendiagnosa shock dan penyebabnya adalah yang pertama, pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah dilakukan untuk mengetahui apakah pasien mengalami hipertensi. Yang kedua, fototoraks. Dan yang ketiga itu elektrokardiogram. Yang pertama umumnya menuju infark miokard akut dengan tahu tanpa gelombang Q. Yang kedua, electrical alterance menuju adanya efusi parakardial dengan tamponade jantung. Yang keempat, elektrokardiografi. Elektrokardiogram menggunakan gelombang ultra untuk membentuk sebuah gambaran jantung. Pemeriksaan ini memberikan informasi mengenai ukuran dan bentuk jantung dan bagaimana kinerja jantung. Pemeriksaan ini penting untuk menilai hipokinesis berat, efusi perikardia, katup mitral dan aorta, protoseptum. Yang berikut yang 5, kateterisasi jantung. Yang keenam, cardiac enzyme test. Ketujuh, yaitu tes darah. Yang berikut penata laksana. Menurut Reni 2015, penata laksana medis shock kardiogenik terbagi atas 6. Yang pertama, pastikan jalan nafas tetap adekuat. Bila tidak sadar, sebaiknya dilakukan intubasi. Yang kedua, berikan oksigen 8-15 liter per menit dengan menggunakan masker untuk mempertahankan PO2 70-120 mmHg. Yang ketiga, rasa nyeri akibat infark akut yang dapat memperbesar shock yang ada harus diatasi dengan pemberian morfin. Yang keempat, koreksi hipoksia, gangguan elektrolit, dan keseimbangan asam basa yang terjadi. 5. Bila mungkin pasang CVP. Dan yang terakhir, yang keenam, pemasangan kateter Swen's-Ganz untuk meneliti hemodinamik. Yang berikut menurut Reni 2015, penata laksana keperawatan shock kardiogenik. Yang pertama, prioritas keperawatan diarahkan terhadap ini terbagi 1/4. Yang pertama, membatasi permintaan oksigen miokard. Kedua, meningkatkan pasokan oksigen miokard. 3. Mempromosikan kenyamanan dan dukungan emosi. Dan yang keempat, mempertahankan pengawasan terhadap komplikasi. Langkah-langkah untuk membatasi kebutuhan oksigen miokard meliputi: yang pertama, pemberian analgesik, sedaktif, dan agen untuk mengontrol afterload. Dan yang kedua, posisi pasien untuk kenyamanan. 3. Membatasi aktivitas. 4. Menyediakan lingkungan yang tenang dan nyaman. 5. Memberikan dukungan untuk mengurangi kecemasan. 6. Memberikan pemahaman tentang pasien tentang kondisinya. Tujuan utama pertolongan kegawat darurat adalah untuk meningkatkan aliran darah atau oksigen dan nutrisi ke organ tubuh. Obat-obatan yang diberikan meliputi National Heart, Lung and Dose Institute 2011. Yang pertama, obat-obatan yang mencegah pembentukan blood clot. Yang kedua, obat-obatan untuk meningkatkan kontraksi otot jantung. Berikan dopamin 2-15, norepinephrine 2-20, atau dobutamin 2,5-10 untuk meningkatkan tekanan perfusi arterial dan kontraktilitas. Yang ketiga, obat-obatan untuk serangan jantung. Obat-obatan untuk mengatasi shock kardiogenik bekerja untuk meningkatkan aliran darah ke jantung dan meningkatkan daya pompa jantung. Antara lain, yang pertama aspirin, agen trombolik, superaspirin, dan yang terakhir antikoagulan. Penata laksanaan dan peralatan medis. Yang pertama, intra-aortic balloon pump atau IABP. IABP menggunakan
ventilasi internal untuk menguatkan kerja pompa jantung dengan cara mengembangkan dan mengempiskan balon secara teratur yang diletakkan di aorta descendens. Alat ini dihubungkan dengan kotak pengontrol yang seirama dengan aktivitas elektrokardiogram. Kedua, alat ini left ventricular assist device. Alat ini merupakan pompa yang disebabkan dengan baterai yang akan menggantikan fungsi pompa jantung. Yang ketiga, prosedur beda. Prosedur beda dilakukan jika obat-obatan dan penggunaan alat bantu medis tidak bisa mengatasi shock kardiogenik. Prosedur beda akan mengambil aliran darah dan memperbaiki kerusakan jantung. Prosedur beda dilakukan dalam 6 jam setelah terjadi tanda gejala shock akan meningkatkan harapan hidup lebih besar. Tipe prosedur beda yang digunakan antara lain stent PCI yang juga dikenal dengan nama coronary angioplasty, merupakan prosedur yang digunakan untuk membuka arteri koroner yang mengalami obstruksi. Yang berikut, komplikasi. Menurut Reni 2012, komplikasi yang bisa terjadi akibat dari shock kardiogenik. Yang pertama, henti jantung paru. Kedua, distripnia. 3, gagal multisistem organ. 4, gagal ginjal. 5, kerusakan hati. 6, stroke. Dan yang ke-7, tromboemboli. Yang berikut yang masuk pada asuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian. Data biopsikososial, spiritual. Yang pertama, oksigen. Gejala. Yang pertama, dyspnea tanpa atau dengan kerja. 2, proximal nocturnal dyspnea. 3, pernafasan chasing stokes. 4, batuk dengan atau tanpa produksi sputum. Tandanya itu yang pertama, peningkatan frekuensi pernafasan. 2, sesak atau sulit bernafas. 3, tampak pucat, cyanosis. Yang keempat, bunyi nafas atau bersih crackless mini sputum. Yang berikut, nutrisi. Gejalanya mual, muntah, anoreksia, nyeri ulu hati, nyeri abdominal, dan sangat kehausan. Tandanya yaitu penurunan tubur kulit kering, berkeringat, perubahan berat badan. Yang berikut, eliminasi. Gejalanya itu oliguri. Dan tandanya yaitu produksi urin kurang lebih 20 ml per jam. Yang berikut, gerak dan aktivitas. Gejalanya itu yang pertama, kelemahan. 2, kelelahan. Dan yang ketiga, pola hidup menetap. Tandanya itu yang pertama, takikardia. Yang kedua, dyspnea pada istirahat atau aktivitas. Dan yang berikut, istirahat dan tidur. Gejalanya itu insomnia atau susah tidur. Dan tandanya itu kesulitan saat akan tidur dan sering terbangun saat tidur akibat nyeri dan sesak napas. Yang berikut, pengaturan suhu tubuh. Gejalanya suhu tubuh rendah, anggota gerak teraba dingin atau ekstremitas dingin. Tandanya itu menggigil. Yang berikut, kebersihan diri. Gejala dan tandanya itu kesulitan melakukan tugas perawatan diri. Yang berikut, rasa nyaman. Gejalanya itu yang pertama, gelisah. Kedua, meringis. Dan yang ketiga, nyeri hebat berlangsung lebih dari 1/2 jam tidak menghilang dengan obat-obatan nitrat. Lokasinya itu biasanya di daerah substernal, nyeri menjalar ke leher, rahang, lengan, dan punggung. Kualitasnya itu rasa seperti ditekan, diperas seperti diikat, rasa seperti dicekik. Yang berikut, sosialisasi. Gejalanya itu yang pertama, stres. Yang kedua, kesulitan coping dengan stresor yang ada misal penyakit, perawatan di rumah sakit, dan ancaman kematian. Berikut tandanya yaitu yang pertama, kesulitan istirahat dengan tenang. Kedua, respon terlalu emosi atau marah terus-menerus, ketakutan. Yang ketiga, menarik diri. 4, gelisah. Dan yang kelima, cemas. Yang berikut, sirkulasi.
Gejalanya itu riwayat IMA sebelumnya, penyakit arteri koroner, masalah tekanan darah. Tandanya itu tekanan darah, penurunan tekanan darah atau sistolik kurang dari 90 mmHg atau berkurangnya tekanan arteri rata-rata lebih dari 30 mmHg. Nadinya teraba lebih lemah dan cepat, berkisar antara 90 sampai 110 kali per menit atau bradikardia berat. Yang berikut itu bunyi jantung. S1 terdengar lembut atau soft. Dapat juga terdengar suara jantung abnormal atau abnormal heart sounds. Misalnya S3 galop, S4 atau murmur dari rupture papillary muscular regurgitas mitral akut atau septal rupture. Dan yang keempat, irama jantung dapat teratur atau tidak teratur. Dan yang kelima, edema, dyspnea vena jugular, edema dyspnea perifer, edema umum, reckless mungkin ada dengan gagal jantung atau vertiker. Dan yang keenam, warna, pucat atau cyanosis kuku datar pada membran, mukosa atau bibir. Yang berikut pemeriksaan fisik, tampilan umum atau inspeksi. Yang pertama, pasien tampak pucat, diaforesis atau mandi keringat, gelisah akibat aktivitas simpatik berlebihan. Dan yang kedua, pasien tampak sesat atau sulit bernafas. Dan yang ketiga, kombinasi nyeri dada substernal kurang lebih 30 menit dan banyak keringat, dicurigai kuat adanya STEMI. Yang keempat, oliguri atau urin kurang lebih 20 ml per jam. Dan yang kelima, tekanan vena sentral lebih dari 10 mmH2O. Yang berikut, denyut nadi dan tekanan darah atau palpasi. Yang pertama, sinus takikardia kurang lebih 100 kali per menit, terjadi pada sepertiga pasien. Yang kedua, adanya sinus bradykardia atau blok jantung sebagai komplikasi dari infark. Dan yang ketiga, nadi teraba lemah dan cepat. Yang keempat, tensi turun kurang lebih 80-90 mmHg. Yang berikut pemeriksaan jantung atau auskultasi. Yang pertama, adanya bunyi jantung S4 dan S3 galop, penurunan intensitas bunyi jantung pertama dan split paradoksial bunyi jantung kedua. Yang kedua, dapat ditemukan murmur misistolik atau late systolic apikal bersifat sementara. Dan yang ketiga, bunyi jantung sangat lemah, bunyi jantung 3 sering terdengar. Yang keempat, indeks jantung kurang dari 2,2. Pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, elektrodiagram atau elektrokardiografi. Berikut radiografi. Ketiga, body ekokardiografi. Keempat, laboratorium. Masuk kepada diagnosa dan intervensi keperawatan. Dalam diagnosis dan intervensi keperawatan ini terbagi atas 4, yaitu diagnosa keperawatan, tujuan kriteria standar, intervensi, dan tanda tangan. Diagnosis keperawatan yang pertama yaitu penurunan curah jantung berhubungan dengan kontraktilitas miokard. Tujuan kriteria standarnya itu setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam terdapat perbaikan penurunan curah jantung. Keterangan penilaian yang pertama, severe deviation from normal. Yang kedua, substantial deviation from normal range. Yang ketiga, moderate deviation from normal. Yang keempat, mild deviation from normal range. Dan yang kelima, no deviation from normal range. Yang berikut intervensi. Yang pertama, cardiac care. Yang pertama, auskultasi suara jantung. Kedua, pastikan level aktivitas yang tidak mempengaruhi kerja jantung yang berat. 3, tingkatkan secara bertahap aktivitas. Ketiga, kondisi klien stabil. Misal aktivitas ringan yang disertai
masa istirahat. 4. Monitor TTV secara teratur. Kelima, monitor kardiovaskular status. Dan keenam, atur periode aktivitas dengan istirahat untuk menghindari kelelahan. 7. Instruksikan pasien untuk melaporkan adanya ketidaknyamanan di dada. Yang 8. Lakukan penelitian sirkulasi perifer atau edema, CRT, warna, temperatur, dan nadi perifer. Yang ke-9, instruksi pasien dan keluarga tentang pembatasan dan progres aktivitas klien. Yang ke-10, kolaborasi pada pemeriksaan ulang EKG, foto dada, pemeriksaan data laboratorium atau enzim jantung, GDA, elektrolit. Yang ke-11, kolaborasi dalam pemberian obat antidistrimia sesuai indikasi dan bila digunakan bantu pemasang. Diagnosis keperawatan yang kedua yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran kapiler. Tujuan kriteria standarnya itu setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam terdapat perbaikan oksigen jaringan. Yang pertama, cardiopulmonary status. Kedua, respiratory status. Intervensinya, ventilation assistance. Yang pertama, pertahankan kepatenan airway. Yang kedua, posisikan klien untuk mengurangi dyspnea. 3. Posisikan untuk meringankan respirasi klien atau meningkatkan bed. Yang keempat, monitor efek dari posisi terhadap saturasi oksigen. Kelima, auskultasi suara nafas. 6. Monitor otot bantu nafas. 7. Monitor status respirasi dan oksigen. Dan ke-8, ajarkan teknik pulsed lip breathing. Dan yang ke-9, ajarkan pola nafas efektif. Diagnosa keperawatan yang ketiga yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan pemenuhan oksigen terhadap kebutuhan. Tujuan kriteria standarnya yaitu setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, kemampuan aktivitas klien membaik. Intervensinya, yang pertama aktivitas terapi. Yang pertama, monitoring kemampuan pasien untuk melakukan aktivitas spesifik seperti duduk di tempat tidur, berjalan, buang air kecil, dan di kamar mandi. Yang kedua, bantu pasien dan keluarga mengidentifikasi ketidakadekuatan aktivitas. Yang ketiga, bantu pasien untuk mengembangkan motivasi dan berikan pujian. Dan yang kedua, energi manajemen. Yang pertama, monitor status fisiologis pasien seperti TTV atau nadi, tekanan darah, respirasi yang mengidentifikasi kelelahan. Dan yang kedua, monitor respon kardiorespirasi terhadap aktivitas seperti adanya takikardia, distremia, gelombang, EKG, dyspnea, sesak, dan pernafasan. Sini kita akan masuk pada contoh pembuatan asuhan keperawatan. Yang pertama itu pengkajian. Identitas klien. Yang pertama itu nama klien Tuan A, usianya itu 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, tanggal masuk 20 Januari 2020. Nomor register 36113.17. Diagnosa mediknya itu dyspnea, shock kardiogenik, hipoglikemia. Keluhan utama atau alasan masuk rumah sakit. Pasien datang dengan keluhan sesak napas. Pasien mengatakan sesak dirasakan sudah 3 hari dan makin bertambah parah sesaat sebelum masuk rumah sakit. Pasien mengatakan memiliki riwayat sesak dan batuk selama 3 bulan. Pasien mengatakan sesak dengan atau tanpa beraktivitas. Pasien mengatakan sesaknya disertai nyeri dada di sebelah kiri, nyeri bertambah saat menarik nafas. Pasien mengatakan tidak dapat beraktivitas seperti karena sesaknya akan bertambah bila pasien mulai beraktivitas. Walaupun minimal, pasien mengatakan tidak memiliki riwayat meminum obat selama 6 bulan. Saat dilakukan pemeriksaan TTV, diketahui tekanan darahnya 110/89 mmHg, respirasi 49 kali per menit, suhunya 38,3 derajat Celcius, SpO2-nya yaitu 86%, kesadaran kompensmentis GCS 15,
E4, V5, M6. Pasien tampak lemah dan lemas. Akal dingin, keluar keringat dingin, pasien tampak pucat, konjungtiva anemis, sklera ikteris, pasien bedres, nafas tersengal-sengal, pernafasan cuping hidung, pasien menggunakan otot bantu pernafasan, terdapat retraksi dada. Yang berikut pengkajian primer. Yang pertama, RW. Substan, benda asing itu tidak ada, darah tidak ada, sputum tidak ada ciri-ciri cedera serviks. Yang berikut, breathing. Sesak dengan aktivitas, ya sesak, tanpa aktivitas, ya sesak. Nafas cuping hidung ada, menggunakan otot tambahan, ya menggunakan otot bantu pernafasan. Frekuensinya itu 49 kali per menit, irama tidak teratur, kedalaman nafas dalam dan dangkal, batuk non produktif, bunyi nafas tambahan atau wheezing. Ketiga, circulation. Kesadaran kompres mentis, sirkulasi perifer CR3 lebih dari 3 detik. Nadinya 210 kali per menit, irama tidak ada, denyut lemah, tekanan darah 110 per 89 mmHg, ekstremitas dingin, warna kulit pucat, pengisian kapiler lebih dari 3 detik, edema tidak ada. Disability, pemeriksaan neurologik singkat, perhatiannya baik, voice response terhadap suara baik, pain response terhadap nyeri baik, reaksi pupil baik. Dan yang berikut pengkajian sekunder. Yang pertama, riwayat kesehatan sekarang. Pasien mengeluarkan sesak sudah 3 hari dan bertambah parah disertai nyeri dada sebelah kiri. Sesak bertambah saat melakukan aktivitas. Dan yang kedua, riwayat kesehatan lalu. Pasien mengeluarkan sudah sesak dan batuk selama 3 bulan. Yang ketiga, riwayat kesehatan keluarga. Istri OS mengatakan di keluarganya ada yang menderita kencing manis. Yang berikut anamnesa singkat atau ample. Yang pertama, alergies tidak ada. Yang kedua, medikasi tidak ada riwayat mengkonsumsi obat-obatan apapun. Yang ketiga, nyeri dada, skala nyerinya itu 5. Dan yang keempat, terakhir kali makan yaitu saat malam sebelum masuk rumah sakit. Kelima, penyebab cedera tidak ada. Yang berikut pemeriksaan head to toe. Yang pertama, kepala, wajah simetris, warna rambut hitam ikal, tidak ada lesi di bagian wajah atau kepala. Kedua, mata, bentuk mata simetris, konjungtiva anemis, sklera ikterik, rangsangan terhadap cahaya baik. Yang ketiga itu telinga, bentuk telinga simetris, kemampuan pendengarannya baik. Yang keempat, hidung, jalan nafas paten melalui hidung, tidak dapat sputum berlebihan di hidung. Yang kelima, mulut, lidah kotor, mukosa mulut kering, bentuk bibir, gigi dan gusi normal. Keenam, leher, terdapat pembesaran vena jugularis, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan limfe. Yang ketujuh, dada, bentuk dada simetris, terdapat menggunakan otot bentuk pernafasan. P, terdapat takit fremitus, ictus cordis teraba, tidak ada massa. P, perkusi paru normal. A, suara paru wheezing atau terdengar BJ 1/2. Yang kedelapan, abnormal. I, bentuk abnormal datar. P, timpani. P, tidak ada pembesaran hati ginjal, tidak ada nyeri tekanan di perut, tidak ada pembesaran di kandung kemih. A-nya itu bising usus. Yang kesembilan, ekstremitas, gerak aktif, kekuatan otot. 5, tidak ada deformitas, kontraktur, edema ataupun nyeri serta crepitus. Yang ke-10, kulit atau integumen, tugor kulitnya tidak elastis atau CRT lebih dari 3 detik. Yang ke-11, mukosa lembab, keluar keringat dingin di seluruh tubuh. Dan yang ke-12 yaitu tidak ada bintik merah ataupun lesi. Suhu tubuhnya itu 38,3 derajat Celcius. Yang berikut pemeriksaan penunjang.
pemeriksaan penunjang itu EKG. Gambaran EKG atrial fibrillaris SVT. Yang kedua, pemeriksaan lab darah. GDS-nya itu low atau kurang lebih 20 mg. Yang ketiga, rotoraks. Pasien belum dilakukan rotoraks karena kondisi tidak memungkinkan. Yang berikut, kita masuk pada analisa data. Analisa data ini terbagi atas 3 bagian, yaitu data fokus, masalah, etiologi. Data fokus yang pertama itu data subjektif. Pasien mengatakan sesak dengan atau tanpa beraktivitas. Berikut, pasien mengatakan nafasnya berat, keluhan sesak ini dirasakan sudah 3 hari dan semakin berat. Data objektifnya itu respirasi 49 kali per menit, SpO2 86%, pernafasan kuping hidung, otot bantu pernafasan. Masalahnya yaitu gangguan pertukaran gas. Etiologinya ketidakseimbangan perfusi ventilasi. Yang kedua, data fokusnya yaitu data subjektif. Pasien mengatakan nyeri dada sebelah kiri dan bertambah saat menarik nafas. Yang berikut, pasien mengatakan nyeri menetap di dada sebelah kiri. Data objektifnya itu gambaran EKG, EV, SVT, skala nyerinya 5, os tampak pucat dan keluar keringat dingin. Yang berikut, os tampak memegangi dada sebelah kiri. Yang berikut, os gelisah. Masalahnya yaitu nyeri dan etiologinya gangguan irama jantung. Data fokus yang ketiga yaitu data subjektif. Pasien mengatakan lemas. Berikut, pasien mengatakan lelah. Dan data objektifnya itu akral dingin, GDS low kurang lebih 20 mg. Berikut, os pucat, sklera ikterik, konjuktiva anemis. Berikut, os keluar keringat dingin. Masalahnya yaitu intake inadekuat. Dan etiologinya yaitu kurangnya kadar glukosa dalam darah. Ya, yang kita masuk pada bagian diagnosa keperawatan. Yang pertama, tanggal dan jam yaitu 20.01.2010 pada waktu jam 10.30. Diagnosis sesuai prioritasnya yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan perfusi ventilasi. Dan yang kedua, tanggal dan jam yaitu 20.01.2020 pada jam 10.35. Diagnosis sesuai prioritasnya yaitu nyeri berhubungan dengan gangguan irama jantung. Yang ketiga, tanggal dan jam yaitu 20.01.2020 pada pukul 10.40. Diagnosa sesuai prioritasnya yaitu intake inadekuat berhubungan dengan kurangnya kadar glukosa dalam darah. Yang berikut kita masuk pada rencana keperawatan. Pada bagian ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu hari dan tanggal, diagnosa keperawatan, tujuan, intervensi, dan rasional. Yang pertama itu Sabtu. Hari dan tanggal yaitu Sabtu tanggal 20.01.2020. Diagnosa keperawatannya itu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan perfusi ventilasi. Tujuannya itu setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan status pernafasan baik dengan kriteria hasil. Yang pertama, tidak ada bunyi nafas tambahan. Yang kedua, TTV dalam rentang normal. Yang ketiga, tidak ada penggunaan otot bantu pernafasan. Dan yang keempat, status pernafasan baik atau SpO2 99-100%. Intervensi yang dilakukan yaitu yang pertama, pantau status neurologis pasien seperti tingkat kesadaran. Dan yang kedua, pantau TTV dan pola nafas. Yang ketiga, kaji tanda cyanosis. Keempat, posisikan pasien semivolar. Kelima, kolaborasi pasien pemberian oksigen sesuai indikasi atau hingga pemasangan ventilator. Rasionalnya yaitu yang pertama, mengetahui
mengetahui keadaan umum pasien. Kedua, indikator gangguan sistem pernafasan. Ketiga, evaluasi distres pernafasan. Keempat, membantu ekspansi dada. Dan yang kelima, membantu melancarkan jalan nafas. Hari dan tanggal yang kedua yaitu pada Sabtu 20/01/2020. Diagnosa keperawatannya yaitu nyeri berhubungan dengan gangguan irama jantung. Dan tujuannya yaitu setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan nyeri dapat tidak terasa lagi dengan kriteria hasil. Yang pertama, pasien mengatakan rileks. Kedua, skala nyerinya itu 0. Dan yang ketiga, tidak ada peningkatan HR. Intervensinya yaitu yang pertama, kaji skala nyeri. Kedua, observasi status hemodinamik TTV. Ketiga, posisikan pasien pada posisi nyaman atau semi-fowler. Keempat, ajarkan pasien teknik relaksasi nafas dalam. Kelima, kolaborasi pemberian analgetik seperti morfin. Rasionalnya yaitu yang pertama, mengetahui tingkat nyeri. Kedua, indikator gangguan sistem pernafasan. Ketiga, membantu meningkatkan kenyamanan pasien. Keempat, membantu pasien untuk lebih rileks. Dan yang kelima, mengurangi nyeri. Hari dan tanggal yang ketiga yaitu Sabtu 20/01/2020. Dan diagnosa keperawatannya yaitu intake inadekuat berhubungan dengan kurangnya kadar glukosa dalam darah. Tujuannya yaitu setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1x24 diharapkan intake adekuat dengan kriteria hasil. 1. GDS-nya itu dalam rentang normal kurang lebih 200 mg. Yang kedua, OS mengatakan kuat dan tidak lemas lagi. Intervensinya yaitu yang pertama, pantau status neurologis seperti kesadaran pasien. Yang kedua, pantau status hemodinamik TTV. Ketiga, observasi glukosa darah pasien per jam. Dan yang keempat, kolaborasi pemberian cairan tervena. Dan yang kelima, kolaborasi pemberian obat dextrose 40%. Rasionalnya yaitu yang pertama, mengetahui tingkat kesadaran pasien. Dan yang kedua, mengetahui keadaan umum pasien. Yang ketiga, mengetahui kadar glukosa dalam darah. 4. Membantu menambah nutrisi tubuh. Dan yang kelima, membantu meningkatkan kembali glukosa dalam darah. Kita masuk pada implementasi dan evaluasi. Pada bagian ini terbagi atas 3 bagian, yaitu tanggal dan jam, implementasi, tanda tangan atau nama. Tanggal dan jam yang pertama yaitu 20/01/2020. Implementasinya yaitu mengecek kesadaran pasien dan mengukur TTV. Respon yaitu pasien mengatakan sesak. Hasilnya itu kesadaran komposmetik, GCS-nya 15, tekanan darah 110/89 mmHg, HR-nya 210 kali per menit, respirasi 49 kali per menit, suhunya 38,3 derajat Celcius. Dan yang kedua, tanggal dan jamnya yaitu 20/01/2020. Implementasinya memposisikan pasien semi-fowler. Respon, pasien menuruti perintah. Hasilnya itu posisi tempat tidur 45 derajat. Pasien masih sesak nafas namun membaik dan terlihat nyaman dengan posisi semi-fowler. Yang ketiga, tanggal dan jamnya itu 20/01/2020. Implementasinya berkolaborasi pemberian oksigen dengan non-breathing mask 20 lpm. Respon pasien yaitu pasien mengatakan sesak. Hasilnya pasien terpasang NRM 12 lpm, SpO2 99%, respirasi 30 kali per menit. Pasien masih menggunakan otot bantu pernafasan. Tanggal dan jam yang berikut yaitu 20/01/2015. Implementasinya melakukan manuver vagal atau memijat nadi sinus karotis. Respon pasien itu pasien mengatakan nyeri dada. Hasilnya memijat sinus karotis kanan selama kurang lebih 10 detik, dilakukan pengulangan 2 kali. HR-nya 160 kali per menit. Yang kelima, tanggal dan waktunya itu 20/01/2020. Berkolaborasi melakukan pengecekan GDS. Responnya itu pasien mengatakan lemas. Hasilnya GDS low atau kurang lebih 20 mg. Yang keenam, tanggal dan waktunya itu 20/01/2015.
Implementasinya berkolaborasi pemasangan infus dextrose 10% 30 TPM. Respon pasien yaitu pasien mengatakan lemas. Hasilnya yaitu pasien terpasang infus D10 30 TPM. Yang ketujuh, tanggal dan waktunya yaitu 20.01.2020. Implementasinya berkolaborasi pemberian terapi dextrose 40% sebanyak 2 FLSH. Responnya itu pasien mengatakan sesak dan lemas. Hasilnya pengecekan GDS ulang setelah 1 jam. GDS-nya itu 102 mg. Dan yang terakhir, ke-8 yaitu tanggal dan jam yaitu 20.01.2020. Implementasinya itu berkolaborasi pemasangan Doppler kateter. Respon pasien mengatakan lemas. Hasilnya terpasang DICI dan tidak ada produktif urin, terdapat pembesaran kandung kemih. Baik, kita masuk pada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang saya ambil itu berdasarkan penjelasan di atas, syok kardiogenetik merupakan suatu keadaan penurunan curah jantung dan perfusi sistemik pada kondisi volume intravaskular yang adekuat, sehingga menyebabkan hipoksia jaringan di mana TDS-nya itu kurang lebih 60 mmHg selama kurangnya 1 jam, di mana tidak respon dengan pemberian tunggal terapi cairan akibat sekunder dari disfungsi jantung. Memiliki hubungan dengan tanda-tanda hiperfusi atau indeks kardiak kurang lebih 2,2 L dan tekanan baji arteri pulmonaris atau PAWP kurang lebih dari 15 mmHg. Penyebab syok kardiogenik tersering terjadi adalah kegagalan ventrikel kiri akibat infrak miokard akut. Revaskularasi dini pada syok kardiogenik memberikan harapan hidup lebih baik dibandingkan stabilitas kondisi medis terlebih dahulu. Diagnosa syok kardiogenetik dapat ditegakkan berdasarkan pemeriksaan klinis dan penunjang. Manajemen syok kardiogenetik meliputi penanganan suportif atau resusitasi dan ventilasi. Manajemen hemodinamik termasuk pemberian agen entropik atau dan vasopresor. Terdapat farmakologi lain atau aspirin, heparin, clopidogrel. Terapi mekanik, terapi refusi atau fibrinolik, PCIC atau CABG, serta alat bantu sirkulasi atau LVADS dan ECLS. Seluruh pasien syok kardiogenik harus dirawat di ruang intensif. Sarannya yaitu bagi mahasiswa keperawatan dan tenaga kesehatan diharapkan mampu mengetahui ciri-ciri pasien dengan syok kardiogenik serta mampu melakukan penanganan gawat darurat terhadap pasien dengan syok kardiogenik sehingga nyawa pasien dapat terselamatkan. Ya, baik, itu mungkin saja materi syok kardiogenetik dan contoh ASCII yang dapat saya berikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.